Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Waalaikumsalam. salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma. Hadirin sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 ya. Nanti kalau lihat di kampus pertemuannya ke-11 ya. Hari ini saya lagi mau lihat dulu yang UTS-nya itu apa udah dibuka atau belum ya. Ya, pertemuan ke-10 ini kita membahas tentang ekonomi syariah ya. Sebelumnya saya kabarkan dulu bahwa hasil UTS sudah ada tapi belum di-input di e-kampus ya. Nilainya masih ada yang salah satu ya cuma sedikit tapi rata-rata bagus. Masih ada yang di bawah 6. Nah, pengertian ekonomi syariah ya itu Aduh, merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dia bilang yang diilhami oleh nilai-nilai agama. Ya. memang gue ketok. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ekonomi Islam maupun ekonomi modern, gitu ya. Andaipun ada perbedaan, itu terletak pada sifat dan volumenya saja. Menurut Manam dalam Nasution dan kawan-kawan, gitu ya. Jadi, sedangkan Amar Chautra, ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya tanpa batas yang berada pada koridor yang mengacu pada pengajaran agama Islam, tanpa memberikan kebebasan individu ya, atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidaksinambungan lingkungan. Sedangkan Ahmad, ekonomi Islam itu sebuah usaha sistematis yang memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional, ya, dalam perspektif Islam. Nah, ini uh, konsep dasar hukum syariat, ya, konsep dasar Islam adalah tauhid atau mengesahkan Allah. Tauhid di bidang ekonomi berarti menempatkan Allah dalam segala hal. Nah, bedanya ekonomi syariah dengan ekonomi modern atau konvensional, kalau ekonomi syariah Islam itu adalah menempatkan Tuhan sebagai tujuan. Artinya apa? Kita berekonomi tapi niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap napas kehidupan manusia muslim ya menempatkan Allah sebagai satu-satunya pemilik eh, alam jagat raya ini, maka otomatis manusia akan ditempatkan sebagai pemilik hak guna pakai. Jadi yang memiliki semua alam jagat raya ini adalah hakikatnya Allah. Manusia hanya digantikan untuk pakai. Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi utama, sumber hukum yang utama yang dalam ekonomi syariah digunakan adalah eh, Al-Quran. Ya, sumber hukum utamanya adalah Al-Quran.
Perhatikan. Ini saya sambil mengedit-editnya karena ada kesalahan, ada typo ya. Nah, Al-Quran sebagai sumber utama. Kemudian sumber kedua ekonomi syariah adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ya ijma, yang keempat adalah qiyas dan istihab. Ya, ini sumber-sumber ekonomi Islam. Ya, sama seperti dengan sumber-sumber hukum Islam yang empat itu ya. Quran, Sunnah, hadis, ya ijma dan qiyas. Tujuan dari akhir ekonomi syariah adalah sebagaimana tujuan daripada syariah Islam itu sendiri atau maqasid syariah, maqasid syariah, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Keberuntungan atau falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, hayah thayyibah atau kehidupan yang baik. Inilah kebahagiaan yang hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia. Bukan hanya kebahagiaan semu yang seringkali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Ya, itu tujuan daripada ekonomi syariah. Yang kedua, mewujudkan masyarakat kesejahteraan hakiki bagi manusia, ya, yang merupakan tujuan syariat. Yang ketiga, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik, material, dan individu, masyarakat, dan negara saja, tetapi juga pengembangan aspek-aspek lain juga merupakan elemen penting bagi kehidupan dan kesejahteraan serta kebahagiaan. Yang keempat, mewujudkan keseimbangan dunia akhirat yang menjamin terciptanya kesejahteraan yang kekal dan abadi. Yang keenam adalah meningkatkan kesejahteraan material sekaligus meningkatkan kesejahteraan spiritual. Jadi kalau orang Islam dalam menghadapi kehidupan dunia ini harus berorientasi pada nilai ibadah. Nah, kita bekerja, kita belajar, apapun saja, ya kita berbisnis, ya apapun saja yang kita lakukan yang baik-baik, niatin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan Islam adalah ah, mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik agama Islam. Nih, Muhammad Ali Yafi tahun 2003 dalam Harun Nasution. Muhammad Ali Yafi itu beliau pakar fikih, ya Profesor Dr. Muhammad Ali Yafi. Meluruskan kekeliruan pandangan penilaian ekonomi kapitalis yang memberi penghargaan terhadap prinsip hak milik dan sosialis yang memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan, tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Terus membantu para ekonomi muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. Membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ya. Nah, karakteristik ekonomi Islam sebagaimana telah disebut oleh Mausu'ah, ya, Al-Aniyah Al-Islamiyah yang dapat diringkas menjadi sebagai berikut ya. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas hartanya. Gitu ya. Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian. Pertama, sebagai harta baik benda maupun alat produksi adalah milik atau kepunyaan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum dan apa-apa ya yang dilahirkan ya atau di dalam hati atau disembunyikan
niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Diingat bahwasanya kepunyaan Allah yaitu apa yang di langit dan di bumi. Nah, manusia diberikan kekayaan ya hanya untuk mengelola dan sebagai hak guna pakai saja, tidak punya kewenangan memiliki karena semuanya itu hakikatnya milik Allah. Makanya manusia itu sebagai khalifah, sebagai khalifah Allah di muka bumi, dia diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi, mengatur, memanage harta miliknya itu untuk niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seumpamanya dia jadi orang kaya, seperti baginda Rasul pernah menjadi orang kaya pada saat usia muda ketika melamar Siti Khadijah dengan harta yang luar biasa ya. Baginda Rasul ketika melamar Siti Khadijah itu ada 225 ekor onta dalam suatu riwayat. Onta-onta pilihan. Onta-onta pilihan itu paling murah itu 50 sampai 100 juta. Gitu ya, satu ekor. Kalau 25 ekor onta kali 100 juta berarti sekitar 25 miliar. Dalam riwayat lain 100 ekor onta. Ya, taruhlah onta yang paling murah 35 juta atau 40 juta. Kali 100 berarti 40 miliar. Nah, itu ada sekalian ya gambaran baginda Rasul yang sukses di dalam membina ekonomi ketika masih remajanya bersama Siti Khadijah. Jadi, nah itu dalil kalau misalnya, ya ini menyimpang sedikit, ya kemarin kita membahas tentang fikih nikah. Jadi kalau kita ingin melamar seorang wanita, yaitu dengan harta yang banyak, semakin tinggi mas kawin kita, semakin berharga diri kita dan istri kita dan keluarga kita. Gitu ya. Jadi itu bukan milik kita, semuanya gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baginda Rasul, kemarin waktu kita belajar tasawuf, ya seperti punya murid seperti Siti Khadijah istrinya sendiri, Umar Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab, Utsman Ibnu Affan, Abdurrahman bin Auf dan sahabat lainnya yang kaya itu menggunakan hartanya untuk dakwah Islamiyah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu ibadah, membantu perjuangan dakwahnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Siti Khadijah, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar itu hartanya sampai habis digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan Abdurrahman bin Auf, memang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya. Dia walaupun hartanya sudah dibelanjakan, tapi semuanya itu di untuk ibadah kepada Allah, tapi diganti oleh Allah dengan 10 kali lipat. Itu gambaran bahwa Allah menakdirkan Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang takdirkan menjadi orang kaya. Namun demikian, Abdurrahman bin Auf ketika baginda Rasul Muhammad SAW termasuk salah satu sahabat ya, yang dijamin masuk surga ketika baginda Rasul masih hidup, gitu ya. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Yang selanjutnya ada sekalian di dalam surat Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya wa anfiku dan infakkan oleh kalian mimar ja'alakum terhadap apa yang telah kami jadikan bagi kalian ya, mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun ya. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Jadi artinya apa? Nah, setelah kita memiliki harta yang banyak, kita disuruh beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, niatnya ibadah, maka oleh Allah ya digantikan oleh Allah ya buat orang-orang yang beriman menghifalkan hartanya di jalan Allah dengan pahala yang besar. Pahala yang besar itu yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan menguasai di sini adalah penguasaan yang bukan secara mutlak. Artinya gini, kita memiliki harta itu tapi bukan milik kita. Semuanya itu titipan dari Allah yang harus kita gunakan untuk ibadah kepada Allah.
Hak milik pada hakikatnya adalah miliknya Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah. Karena itu tidak boleh kikir, tidak boleh juga boros. Pelit tidak boleh, boros juga tidak boleh. Sedang-sedang saja di dalam membelanjakan harta untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saudara sekalian, nah ekonomi terikat dengan akidah, syariah, hukum Islam dan moral. Nah, hubungan ekonomi Islam dengan akidah syariah memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Tadi sudah dijelaskan. Sedangkan di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam, ya. Dan ini ada yang kepotong nih. Sedangkan di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam, menurut Al-Yafi, ya, dan dalam Nasution. Nah, larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain, atas kepentingan masyarakat. Jadi, pemilik, ya, larangan terhadap pemilik dalam penggunaan harta dapat menimbulkan kerugian harta orang lain dan kita tidak boleh ingin menguasai harta yang oleh Allah sudah dititipkan kepada orang lain. Misalnya kita ambil dengan sembarangan, ya. Artinya kita korupsi dan lain sebagainya. Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Dalam ekonomi Islam kita dilarang sekali untuk melakukan transaksi yang bohong, menipu, memanipulasi, ya. Terus juga larangan menimbun atau menyimpan emas dan perak atau sarana moneter lainnya sehingga mencegah peredaran uang karena uang sangat diperlukan dalam mewujudkan kemakmuran dan perekonomian dalam rakyat. Larangan melakukan pemborosan karena akan menghancurkan individu dan masyarakat. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Jadi kalau orang-orang Islam itu harus seimbang antara rohani dan benda. Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Setiap aktivitas manusia akan berdampak pada penghidupannya kelak di akhirat. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wabtagi fi ma'atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabqil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya. Namun kamu jangan lupa bagian kebahagiaan kamu di dunia. Wa ahsin dan berakhlaklah kamu atau berbuat baiklah kamu kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ardi dan janganlah kalian membuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang berbuat kerusakan. Kita garis bawahi di sini bahwasanya Allah mengajarkan kita untuk mencapai bahagia dunia akhirat dan kita disuruh berakhlak seperti akhlaknya Allah. Mana akhlaknya Allah? Allah penuh kasih sayang kepada seluruh makhluknya sebagaimana dikata di dalam ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim bahwasanya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan alam jagat raya ini dibuat oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Makanya kita dilarang berbuat kerusakan. Nah, kalau berbuat kerusakan di muka bumi ini sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah tuh dari ayat 6 sampai ayat 30 itu nanti ya kalau misalnya kita ada kesempatan kita baca buat ujian ujian ini baca Quran ya, itu dijelaskan bahwasanya orang yang berbuat kerusakan satu orang yang kafir, yang kedua orang yang munafik yang membuat kerusakan, ya. Ya, artinya dia seakan-akan beriman tapi dia sesungguhnya tidak beriman, membuat kerusakan di muka bumi. Disuruh belajar, dia tidak mau. Disuruh mengerjakan kebaikan, dia tidak mau. Dia menganggap dirinya sudah baik, dia menganggap dirinya sudah belajar. Padahal dia itu ya cuma tertipu dengan keadaannya sendiri.
Makanya kalau di dalam Islam itu dalam ilmu tasawuf kita dilarang merasa pintar. Kita terus supaya apa? Supaya kita terus rajin belajar. Sebagaimana spirit Nabi ketika menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, gitu ya. Iqra rabbukal akram alladzi alama bil qalam sampai diulang-ulang itu artinya betapa pentingnya seseorang itu untuk belajar menimba ilmu supaya hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat karena sudah jaminan Allah orang yang mau belajar akan mendapat ilmu dan akan memperoleh kebahagiaan dan derajat tinggi di dunia maupun di akhirat itu udah jaminan Allah ya. Nah, terus bagaimana dari sekalian? Makanya kita di sini disuruh terus belajar, meningkatkan ilmu. Ingat, pada saat kita belajar, ya, kepada siapapun kita belajar, jangan merasa kita bisa. Kosongkan semua, artinya kita jangan merasa kita bisa, kita kosongkan ya kebisaan kita, supaya apa? Supaya ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Sehingga kalau kita dijelaskan oleh dosen tentang matematika, tentang bahasa Inggris, walaupun kita sudah bisa, tapi kita uh, kosongkan dulu, seakan-akan kita belum bisa apa-apa. Biar supaya ilmu itu cepat masuk ke dalam diri kita. Belajar agama juga demikian, kosongkan diri diri kita dulu supaya kita cepat masuk apa yang diberikan oleh dosen, apa yang diberikan oleh guru, supaya kita mendapat menyerap ilmunya sedalam-dalamnya. Nanti setelah kita sudah menguasai ilmunya, baru di situ pikiran kita bekerja mengolah mana yang baik dan sesuai dengan Al-Quran kita ambil. Nah, kita evaluasi lagi mana yang tidak kita buang itu ya. Jadi kita bisa memilah dan memilih supaya kita bisa ilmu apa nih kira-kira yang bisa manfaat buat kita. Nah, ternyata semua itu ilmu manfaat. Nah, bagaimana cara kita mengolah semua ilmu itu biar bermanfaat buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Jadi menggabungkan kesemuanya ilmu itu. Karena pada dasarnya baik ilmu agama, ilmu pengetahuan umum itu hakikatnya adalah ilmu Allah yang harus kita pelajari. Semakin banyak kita mempelajari ilmu Allah, semakin besar peluang kita untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Nah, terus ada sekalian, nah, ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Ingat, di dalam Islam, ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya harus seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Artinya, setelah kita punya harta, jangan pelit. Kita harus menginfakkan di jalan Allah. Ya, juga jangan boros. Kita Oh ya, arti keseimbangan dalam sistem sosial adalah Islam tidak mengakui hak mutlak atas kebebasan dan kebebasan mutlak, tapi mempunyai batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain dalam masyarakat umum. Kalau kita punya banyak uang, ya kan ada hak zakat di situ. Keluarkan zakat itu untuk orang di sekeliling kita. Kita bantu perekonomiannya kalau ada orang yang tidak mampu dan tidak punya modal, kita berikan modal. Kalau kepada anak yatim, kita berikan biaya untuk sekolahnya. Nah, gitu ya. Jadi banyak orang di sini, di kita sekitar kita, yang sodakoh kepada anak yatim saja atau fakir miskin, yang artinya yang orang-orang kurang mampu dalam punya keahlian tapi kurang punya modal, ini kurang diperhatikan. Sebenarnya harus dua-duanya seimbang. Anak yatim, ya kita sekolahkan dengan biaya dari kita. Boleh itu besar sekali pahalanya. Dan juga membantu saudara kita yang miskin. Yang miskin ini dalam artian seseorang yang punya kemampuan berdagang, kemampuan untuk usaha, namun dia tidak memiliki modal, itu boleh kita pinjami atau boleh kita bagi, kita modali. Supaya apa? Supaya dia itu bisa merubah ekonominya dan bisa berjualan, ya, bisa dagang secara ekonomi. Ya begitu orang Islam tuh, ya. Jangan cuman sekedar memberi sekedar uang jajan saja itu juga bagus. Misalnya sekitar 50.000 atau 100.000. Tapi kalau duit kita banyak, kita berikan modal kepada orang-orang di sekeliling kita yang punya keahlian dagang atau usaha, namun dia tidak punya modal. Itu lebih bagus lagi.
Jadi kita memberikan satu, tapi sekeluarga bisa kebagian semuanya. Artinya kalau dia usaha dan dia menghasilkan uang dan keuntungan, akhirnya keluarganya akan sejahtera. Itu nolong orang semuanya tuh. Menolong orang satu bapaknya, tapi keluarganya semuanya bisa tertolong. Nah ini kita harus berupaya semaksimal mungkin dalam berekonomi syariah. Jangan sampai kita itu hanya mementingkan kepentingan sendiri, kaya hanya untuk sendiri, tidak diberikan, tidak diinfakkan kepada orang lain. Nah itu, kebebasan individu di zaman dalam Islam, individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas, ya, secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan dan garis yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian. Ya, dalam kita berupaya, ya, berupaya eh, mencapai kesejahteraan berekonomi, gitu ya, atau kita usaha, jangan lupa libatkan pemerintah. Harus ikut taat, turut, nurut dengan aturan pemerintah, seperti perizinan pajak supaya kita aman dan tentram, gitu ya. Pajaknya harus dibayar, izinnya harus dibuat. Kalau memang kita punya toko-toko besar. Jangan lupa hak-hak karyawan diberikan kalau kita jadi bos, ya. Bimbingan konsumsi. Terus dalam Al-Quran, bimbingan konsumsi dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakaikanlah, pakailah pakaianmu yang indah setiap kamu memasuki masjid. Nah, kalau kita jadi orang kaya, sholat itu harus pakai pakaian yang bersih, suci, dan yang bagus, yang indah, gitu ya. Kalau kita menghadap Allah. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Boleh kita makan, boleh kita minum dari yang halal. Namun jangan berlebih-lebihan sekedar hanya untuk mengenyangi perut dan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Karena kalau perut yang terlalu kenyang juga tidak bagus untuk kesehatan. Itu ya sekedarnya saja. Ya, kalau kita misalnya pengen makan sop, ya cukup semangkok ukurannya kita habis. Atau makan sate ukuran 10 tusuk, ukuran kita habis, nasinya sedikit saja. Ya kalau sate kambing, itu enak sekali itu. Ya, ukuran makan, ya tidak berlebihan. 5 tusuk tidak jadi masalah. Ya, 10 tusuk juga tidak jadi masalah. Yang penting habis. Tapi jangan terlalu kenyang sampai berlebihan. Karena itu tidak bagus buat kesehatan. Maksudnya, tiap-tiap yang mengerjakan sholat atau tahu keliling Ka'bah atau beribadah lainnya juga ya. Ya, kita ibadah juga sama. Jangan terlalu berlebih-lebihan ya. Yang penting kita niat ibadah itu tujuannya apa? Yaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Karena ibadah itu bukan cuma zikir sholat saja. Nah, implementasi daripada zikir dan sholat dan puasa haji itu implementasinya pada hablum minan nas. Kalau ada tetangga kita, jadi tetangga kita tuh harus nyaman dengan keberadaan kita, harus merasa senang dengan keberadaan kita di wilayah itu. Jadi kita otomatis harus berbuat baik kepada orang di sekeliling kita. Maksudnya jangan sampai melampaui batas dibutuhkan tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Gitu ya. Banyak. Nah, karakteristik ekonomi syariah masih petunjuk investasi. Ya harus ada investasi ya yang sesuai dengan ajaran Islam. Proyek yang baik menurut Islam, memberikan rezeki yang luas pada anggota masyarakat, memberantas kefakiran, memelihara dan menumbuh kembangkan harta, melindungi kepentingan anggota masyarakat. Tadi sudah zakat ya, zakat sudah dibahas. Adapun yang terkait dengan riba, yaitu jangan sampai diikuti ya, memakan barang riba. Misalnya kita suka kredit di apa namanya, nah, leasing dan kredit. Sekarang ada maaf, ada sekalian nih, banyak orang yang kredit pinjaman online, ya itu haram hukumnya. Ya, jangan dikerjakan, itu akan membahayakan diri. Kelihatannya membahagiakan sesaat, tapi setelah dapat 2 hari 3 hari itu akan membahayakan diri kita, akan terjerat dengan riba yang berlipat ganda, gitu ya. Jangan sampai mahasiswa bimbingan saya ini ada yang terlibat dengan pinjol, pinjaman online, apalagi judi online mah itu bahaya luar biasa. Banyak orang yang kemarin di Pamulang ya di daerah
Tangerang Selatan ada yang bunuh diri sekeluarga karena gara-gara pinjol, tidak mampu membayarnya dan selalu diteror gitu ya. Akhirnya dia bunuh diri sekeluarga. Naudzubillahi min dzalik. Banyak orang juga yang eh, bercerai suami istri karena gara-gara pinjol dan gara-gara judi online, judol gitu ya. Nah itu mahasiswa bimbingan saya jangan sampai terlibat itu semuanya karena akan berbahaya dan akan eh, dan menyengsarakan kita dunia dan di akhirat. Ya. Terus nilai-nilai dasar ekonomi syariah adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan di mana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi syariah. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan Quran, Sunnah, kemudian sebagai ekonomi yang bersifat robani, bangsa ketuhanan artinya masyarakat ekonomi syariah mempunyai sumber nilai-nilai normatif, imperatif, menjamin istilah dari Ismail Ar-Baqi. Artinya apa? Kalau ekonomi secara Islam, syariah itu, yaitu menjamin bahagiaan dunia dan akhirat terus berlandaskan akhlak dan Quran. Prinsip atau nilai landasan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5. Ya, ilmu tauhid, al-adl, ya, al-adl itu keadilan, an-nubuwah kenabian, khalifah pemerintahan, ma'ad hasil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Rincian dari nilai-nilai universal ekonomi Islam tersebut dapat dijelaskan dan dipaparkan oleh Muhammad sebagai berikut oleh Muhammad dan Karim. Ya, nih, ya. Ini tinggal dibaca saja ya, karena waktunya sudah habis. Ya, ini terkait dengan tauhid dan fundamental ajaran Islam. Ya, ya kita udah kaji semua. Ya, Allah adalah pencipta semua makhluk. Terus ketiga, secara horizontal iman dan hari-hari kiamat. Nah, nanti nubuah kenabian, yaitu cinta kasih sayang dan kebijaksanaan Allah gitu ya. Terus salah satu Rasul, ya, nah di dalam ekonomi Islam, nilai kejujuran itu sangat penting, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Sifat jujur, sidik, amanah, patuh, dan tablik oleh kita, setiap kita individu harus menguasai itu semuanya. Harus punya sifat jujur, sifat amanah, patonah, cerdas, amanah itu dapat dipercaya. Patonah itu cerdas dan tablik dan mengajak orang kepada kebaikan. Itu sifat-sifat Rasul yang harus kita pegang, harus kita miliki. Selanjutnya ini masih banyak yang baru pada masuk nih, ketinggalan. Apa disengaja ya? Cuman hanya untuk mendapatkan asen. Yang tadi ini sudah dijelaskan ya, sidik, amanah, patonah, tablik ya. Terus sifat patonah, kecerdasan, tinggal dibaca penjelasannya secara rinci. Nah, khalifah, muluk pemerintahan, yaitu merupakan representasi bahwa manusia adalah pimpinan atau khalifah di dunia dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah Subhanahu wa taala serta disediakan kelengkapan sumber daya alam atau materi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka sustainabilitas atau keberlangsungan hidupnya. Ya. Ini mahad hasilnya ya diciptakan di dunia untuk berjuang dan bisa berjalan menjadi eh, ya ada berproses gitu ya ada sekalian hasilnya nanti kita akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Nah, sifat-sifat itu selanjutnya adalah soal ya. Soal ekonomi syariah ini dikerjakan nanti pada pertemuan ke-11 ya. Di kampus dibukanya ya. Kalau 10 kemarin kan pertemuan 9. Ini saya lagi mau buka lagi nih, karena pertemuan kita itu ada 16. Di pertemuan 8 itu UTS, di pertemuan 16 itu UAS. Itu saya sudah isi semuanya, cuman tidak dibuka. Karena takutnya nyontek, karena sebelumnya itu. Jadi sekarang ini berubah ininya ya. Ya demikian adik-adik sekalian, penjelasan kita pada kali ini ada 3 menit lagi ya yang masih tersisa. Saya gunakan untuk absen sambil bertanya silakan. Yang tidak hadir, Haris Munandar hadir nggak nih? Cuman ada namanya doang. Hadir, hadir Pak. Ya, Haris Munandar. Kameranya. Oh, iya. Ya. Dani Setia, Gibran.
Gilbrian. Hadir Pak, baik Pak, hadir. Ya. Gibrian siapa itu? Davina, Dani, Gibrian, Ezi dapat. Kamila, Hadir Pak. Amalia, yang mana mukanya ya? Amalia, Ihsan, Erik Sandika. Hadir Pak, hadir. Wajahnya yang mana? Ganteng benar. Fotonya. Amalia Ihsani, nggak ada ya? Amalia, Sakit Pak katanya Pak, masih sakit. oh Gilbrian, tidak ada ya? Iya, Pak. Oh Saya ya, Amalia. lagi ngopi. Enggak, Pak. Lagi sakit. Oh lagi sakit ya. Erik, Iya. Erik yang mana nih wajahnya? Pun foto jodoh ganteng benar. Eji ada Eji, Meriang dapat. dia Pak, meriang. Oh meriang ya. Eji Eji ada Pak. mana coba lihat wajahnya? Erik hadir Pak. Gilbrian ada. Udah ya, Ada Pak, habis habis ya. kecelakaan Ada Pak Pak, dia. ada Pak. Ya, ada ya, ya udah hadir berarti hadir semua yang di dalam video ini ya. Terus tinggal lihat foto di Zoom-nya. Itunya saya stop dulu ya recordnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimo baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.